seperti yang terjadi dengan penangkapan. Penangkapan itu kesan dari masyarakat itu bukan orang yang melakukan tindak kejahatan. Sekarang seandainya itu memang benar orangnya, maka sebaiknya polisi memberikan bukti-bukti supaya masyarakat tidak berontak dalam jiwanya. Sekarang kan mereka juga kesal sekali terhadap apa yang terjadi. Lalu kita lihat kalau memang dia betul sebagai seorang tumbal, maka sebetulnya kan siapa yang tidak merasa iba ditahan, dipenjarakan tanpa suatu kesalahan. Lalu akibat pada dirinya, kalau kita lihat siapa yang sebetulnya tidak salah dan dipersalahkan, apalagi untuk jangka waktu cukup lama, misalnya untuk jangka waktu cukup lama dipenjarakan, maka yang terjadi adalah terjadi pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter lebih ke arah negatif. Kita ikuti saja. Apakah mereka nanti akan kreatif? Padahal kita membutuhkan tenaga kerjanya kreatif, tapi akhirnya mereka menjadi sebaliknya. Bahkan mungkin saja mereka nanti jadi penjahat, karena kalau melakukan kejahatan atau tidak melakukan kejahatan itu sama-sama dipenjarakan. Dan penjara untuk orang tidak bersalah itu seringkali menjadi tempat penggemblengan oleh orang-orang yang memang betul-betul salah, oleh penjahat-penjahat yang ada di dalam penjara. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Lalu kita lihat apa yang terjadi pada sekelilingnya, untuk akhirnya tidak percaya pada polisi dan akhirnya mungkin juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, daripada tetap akan dipenjarakan atau tetap akan dipersalahkan walaupun dia tidak salah. Kita lihat lagi dampak keseluruhan pada masyarakat. Pada masyarakat juga terjadi kebingungan dan terjadi ketidakpercayaan pada kepolisian yang efeknya sangat negatif. Kalau di sini kita harapkan masyarakat justru akan bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalau misalnya sampai masyarakat tidak percaya pada kepolisian, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Masyarakat akhirnya lebih ke arah tidak percaya dan mungkin sebagian membenci ke kepolisian. Ibu, mengenai perekrutan, otomatis kan dari kita merekrut aparat hukum ini untuk jadi aparat hukum ini kan secara diantaranya psikologi. Secara psikologi kan tentu harus jelas ini orang-orang yang betul-betul kejiwaan atau psikologis mereka ini kan harus bagus gitu. Dalam artian harus ini apa yang akan terjadi jika nanti memang tindakan hukum salah gitu. Tentu ya, silakan. Kalau kita lihat dalam rekrutmen, kita lihat kalau diberitakan di luar, hampir semua orang mengatakan bahwa masuk itu harus bayar. Entah itu benar atau tidak, tapi perlu dijaga bahwa tidak ada pembayaran. Mengapa? Kita bayangkan kalau seseorang masuk dengan membayar, apalagi menjual sawahnya, akibatnya dia meminta uang itu kembali. Dan kalau modal itu diminta kembali, akhirnya mereka menjadi kebiasaan untuk melakukan pemerasan untuk mendapatkan kembali. Dan kebiasaan ini yang efeknya sangat jelek. Itu sudah salah satu hal yang sebetulnya mudah dicegah jika ada kemauan. Karena kalau kita dari segi kepribadian itu tetap lebih baik untuk kita atasi, tapi menilai itu lebih sulit. Jadi pertama, buatlah tidak ada pembayaran untuk masuk ke kepolisian. Lalu berikutnya pembinaan karakter dan mengikuti apa yang terjadi dengan karakter mereka. Kalau sudah ada kesalahan, lebih baik secepatnya kita mengatasinya. Karena yang namanya sifat manusia, awalnya seringkali ragu-ragu melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu kesalahan.
Tapi kalau sudah tidak ada tekanan terhadap kesalahan mereka, maka mereka akan terbiasa dan akan tambah lama tambah membuat kesalahan yang lebih besar dengan keuntungan bagi mereka, yaitu ya mungkin keuntungan pangkat, mungkin juga keuntungan finansial. Ibu, masyarakat terus mempertanyakan tentang ditahannya Peggy ini, dan sudah sangat viral. Netizen atau masyarakat ini bahkan puluhan ribu itu saya sudah menelusuri. Kasihan sekali orang tua dari Peggy ini gitu. Kira-kira dari ibu dokter sebagai pakar kejiwaan ini, kita melihat orang tua yang diduga dipersalahkan ini kan sangat otomatis kan sangat menyedihkan, Bu. Kira-kira. Ya, kalau kasus Peggy, kalau memang polisi juga setuju bahwa ini meragukan, tidak ada suatu kejelasan, maka secara kejiwaan sebaiknya kita tidak menangkap. Dan kita juga melihat itu efeknya lebih positif jika tidak menangkap, walaupun ada efek yang negatif bahwa kenapa belum ditemukan apa yang dikatakan sebagai pelaku. Tapi akan lebih jelek lagi kalau pelakunya mengambil seorang sembarangan, dijadikan kambing hitam atau dijadikan tumbal, kan efeknya jauh lebih jelek. Mohon maaf, kemudian tentang adanya dugaan pembunuhan karakter, ini bagaimana menurut Ibu? Jadi otomatis seseorang yang diperlakukan secara tidak adil bukan akan menjadi orang baik, tapi dia justru berbalik. Daripada saya tetap dipersalahkan, tetap dihukum, sekalian saja saya lakukan kejahatan, hukumannya sama. Jadi mestinya kita kan terhadap kebaikan kita lakukan reward, dan terhadap kesalahan kita lakukan punishment. Jadi supaya orang itu terlatih untuk melakukan kebaikan, dan bukan sebaliknya bahwa tetap melakukan kejahatan karena hasilnya juga positif dalam keuangan, positif mungkin dalam pangkat, positif dalam hal ditakuti masyarakat, dan kurang adanya efek negatif. Jadi ini harus kita perbaiki agar yang melakukan kejahatan tetap mendapatkan hukuman, yang tidak melakukan kejahatan jangan dihukum.